Masih akan membahas peran teknologi dalam mengendalikan inflasi jelang Lebaran. Bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Jerry Sambuaga, serta CEO and Co-founder Dagangan, Bapak Rian Manafe. Saya ingin ke Pak Jerry dulu, Pak. Kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi sebelum jeda kita membahas mengenai manfaat teknologi digital ya terhadap pengendalian harga. Tapi menarik jika kita berbicara mengenai kenaikan dari harga pangan, harga bahan pokok yang nampaknya terus meningkat gitu. Seolah-olah nampaknya apakah ini benar-benar sulit dikendalikan begitu, Pak? Nah, jika kita berbicara harga ini ternyata memang sulit dikendalikan, dampaknya sebetulnya untuk inflasi di bulan ini akan seperti apa nih Pak? Apalagi di bulan Ramadan kan identik dengan semuanya serba naik begitu Pak. Betul. Ya memang segala upaya sudah dilakukan dan akan terus kami lakukan. Ya kita selain memanfaatkan teknologi, kita juga tentunya memastikan supaya yang namanya upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak itu berjalan dengan baik. Contoh konkret misalnya, contohnya adalah Kementerian Perdagangan salah satunya. Kan bagaimana kita menjaga inflasi itu kan salah satunya adalah memastikan barangnya ada kestabilan harganya. Nah, kita ini di Kementerian Perdagangan punya yang namanya salah satu program adalah SRG, Sistem Resi Gudang. Nah, SRG ini adalah salah satu solusi dan program yang disediakan oleh Kemendak yang diperuntukkan untuk bagaimana kita bisa menjaga kestabilan komoditas. Ya, jadi cara kerjanya adalah kita bangun gudang-gudang ini, ya tentunya dengan daerah, ya kita hibahkan kepada daerah melalui juga bagian dari permintaan daerah untuk memastikan supaya pelaku komoditas di daerah itu ya bisa menjaga kestabilan harga dan juga barangnya. Nah, gimana caranya itu? Ya, jadi dengan adanya gudang ini, ya gudang-gudang yang dibangun ini, para petani itu bisa menyimpan barangnya lebih sampai dengan kurang lebih 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Kenapa itu penting? Karena selama ini mungkin para petani ketika dia panen harganya turun. Nah, ketika dia turun, dia terpaksa harus jual dengan harga yang mungkin tidak menguntungkan. Akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah dia mungkin harus berhubungan dengan para tengkulak yang harus beli dengan cepat dan langsung, yang mungkin harganya juga tidak terlalu beneficial buat para petani. Nah, itu kenapa terjadi? Karena dia tidak punya tempat untuk menyimpan. Nah, kami bisa memastikan supaya gudang-gudang itu dibangun agar para petani itu bisa menyimpan ya barangnya di gudang 3 sampai 6 bulan, dan ketika harga sudah naik dia bisa jual. Nah, tapi tidak cukup sampai hanya di situ. Ketika mereka simpan barangnya di situ, ya, ini makanya namanya SRG, sistem resi gudang. Itu nanti bisa dikeluarkan resi. Resi itu bisa nanti diajukan kepada bank oleh para petani, ya, untuk bisa mendapatkan tambahan modal, ya. Dan juga tentunya bisa mendapatkan bantuan support lebih lanjut dengan melalui resi yang sudah yang merupakan tanda bukti bagaimana itu barangnya disimpan di gudang-gudang tersebut. Nah, ini sebagai bagian dari sistem ya yang juga ikut serta untuk menjaga harga dan juga kestabilan komoditas. Kenapa? Karena barangnya pasti akan cukup ketika disimpan dan ketika dijual lagi. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita juga dengan SRG ini juga memastikan dengan menggandeng teknologi juga. Ada namanya Control Atmosphere System atau CAS. CAS ini itu tidak hanya berlaku untuk komoditas tertentu saja, tapi juga untuk komoditas lain yang memang membutuhkan, contohnya suhu udara atau penyimpanan yang spesifik ya untuk diterapkan di beberapa tempat penyimpanan. Karena tidak semua contohnya komoditas-komoditas itu bisa disimpan dengan kondisi-kondisi umum ya. Suhunya harus disetel dengan sedemikian rupa, tempatnya, kelembapannya, tingkat technicalities-nya dan seterusnya. Nah, ini yang juga kita pastikan penggunaan teknologi supaya kenapa ujung-ujungnya komoditas yang tidak hanya gabah dan lain, bahkan bisa sampai ke kopi, ikan dan seterusnya, sekitar 22 komoditas itu bisa disimpan dalam gudang, disesuaikan dengan teknologi sehingga komoditasnya terjaga ya. Nah, ini salah satu bentuk konkret. Nah, yang ketiga, kita juga punya ya pemantauan ya secara nasional real time yang namanya P2KP. Ini sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok yang secara reguler, secara rutin, ya up to date itu disampaikan kepada kami perkembangan harga real time dan juga ketersediaan seluruh Indonesia, kabupaten kota bahkan provinsi juga. Nah, ini untuk memastikan apa? Sehingga kita tahu misalnya hari ini harga beras medium atau beras premium ya di kawasan Jawa berapa, di pasar A, B, C, D di provinsi sekian-sekian itu berapa. Ya, lalu kita juga bisa mengetahui secara real time tidak hanya di satu pulau tapi juga pulau lain bahkan sampai ke seluruh jangkauan wilayah. Nah, ini untuk memastikan penentuan sikap kita. Katakanlah misalnya ada harga-harga yang mungkin tidak wajar di satu titik atau satu pasar tradisional, nah kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman di daerah. Baik itu di provinsi, kabupaten, kota untuk bisa turun langsung ke lapangan, bisa melakukan upaya-upaya yang memang sifatnya short term untuk memastikan bahwa harga dan juga ketersediaannya baik ya. Misalnya dengan aparat, dengan Satgas Pangan, operasi pasar dan seterusnya sehingga situasi kembali kondusif di titik tersebut yang mungkin mengalami fluktuasi. Nah, ini bagian juga dari upaya teknologi juga, karena dengan adanya sistem ini kita kan real time, online, kita pastikan langsung ya. Lalu kita juga punya berapa lagi program yang mungkin memastikan supaya ini bisa terjaga dengan baik ya.
Kalau tadi Mbak bilang sampaikan inflasi ya, secara umum kan nasional kita kan less than 6% ya. Artinya upahnya juga stabil, kondisinya juga kondusif ya. Nah, ini kita akan terus pastikan lagi dengan pemanfaatan teknologi, koordinasi sinergi dengan aparat dan juga pemerintah daerah dan tentunya dengan seluruh stakeholders termasuk para pelaku. Nah, ini yang kita ingin pastikan jangan sampai ya sekali lagi adanya kondisi-kondisi yang mungkin ya katakanlah dengan adanya demand yang tinggi ya itu bisa memberikan dampak yang kurang baik kepada pasar, dampak yang kurang baik kepada konsumen secara umum. Karena sekali lagi yang ingin dipastikan di sini adalah bagaimana ketersediaan pasokan aman ya dan juga tentunya memastikan supaya sistem ya teknologi efisiensi bisa turut memberikan dampak yang positif kepada kestabilan harga. Bahkan tadi yang saya sampaikan soal sistem tadi itu kita sudah ada di hampir 500 kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi itu real, tidak hanya cuma di tingkat provinsi, tapi bahkan sampai ke tingkat kabupaten kota, harga yang kita bisa pantau melalui di pusat melalui sebuah informasi yang real, akurat, ya, real time, ya, yang didatangkan langsung dari pasar-pasar tradisional tersebut. Nah, ini adalah bagian sekali lagi upaya, ya, yang kita ingin pastikan inflasi terjaga dengan baik, ketersediaan itu juga aman, ya, harganya juga stabil. Nah, sehingga ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita memberikan komitmen, ya, sebagai pelayan publik memastikan supaya kepentingan konsumen, kepentingan publik dan juga sekaligus para pedagang itu terjaga dengan seimbang. Yang sekali lagi itu harus dikawal secara langsung di lapangan. Ya, karena kuncinya adalah seperti yang Bapak Presiden selalu sampaikan, kita harus melihat, mengcapture kondisi langsung di lapangan dengan turun langsung. Ya, kita datangi pasarnya, kita datangi agennya, distributornya, kita koordinasi dengan para pelaku seperti apa, ya sudah supply berapa. Bahkan seperti yang Mbak tahu DMO dan DPO yang ditetapkan itu adalah bagian juga dari upaya untuk memastikan supaya ketersediaan itu lancar. Ya, bahkan yang minyak kita itu kan sudah 2-3 bulan ini 450.000 ton per bulan untuk memastikan barangnya itu ada di pasar-pasar tradisional. Seperti itu kira-kira. Artinya ketersediaan pangan ini menjadi poin penting ya. Betul. Untuk bisa menstabilkan harga dan juga tentunya ini nanti akan berdampak kepada inflasi yang mungkin bisa terjaga dan juga bisa dikendalikan. Lalu saya ingin ke Pak Rian. Pak Rian, dengan Archipelago Indonesia yang memang kalau kita lihat luas begitu ya. Sebetulnya startup ini sudah menjangkau beberapa daerah di Indonesia. Artinya sudah berapa daerah yang dijangkau oleh startup ini? Memang dagangan berbeda Mbak dengan yang lain karena kami juga menyebut diri kami sebagai rural e-commerce. Jadi bukan e-commerce kebanyakan, kita fokus untuk daerah rural. Seperti yang tadi Pak Wamen sampaikan bahwa Kemendak sudah melakukan effort sampai kabupaten kota, sampai desa-desa dan teknik atau filosofi yang sama yang juga menjadi model bisnis dagangan. Kita membangun penetrasi yang sangat dalam. Kita bikin jaringan gudang mikro, saat ini sudah ada hampir 50 gudang mikro tersebar di 71 kabupaten di Pulau Jawa dan ada sekitar 20.000 desa yang kami cover dan kami akan terus berkembang. Rencananya pertengahan atau akhir tahun kami akan masuk ke Lampung dan juga Bali. Kemudian kalau kita lihat ini sebetulnya belum seberapa karena ada 100 juta lebih rakyat Indonesia yang tinggal di luar perkotaan. Dan selama ini kita lihat teknologi itu baru menyentuh teman-teman yang ada di perkotaan. Padahal seperti yang Pak Wamen sampaikan, kestabilan harga pokok itu penting dijamin utamanya bukan hanya di perkotaan tapi juga di daerah-daerah yang di luar perkotaan. Yang ada 100 juta penduduk lebih ini. Dan itulah yang berusaha di cover atau dijangkau oleh dagangan lewat jaringan gudang mikro atau hub and spoke tadi. Baik, lalu sebetulnya kalau dilihat dari transaksi ya Pak, sebetulnya untuk daerah ini sudah daerah mana saja yang memegang transaksi terbanyak dan apa saja yang membuat daerah tersebut memegang transaksi yang relatif besar? Saat ini kami sudah mencakup sekitar 4 provinsi, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan akan terus berkembang ke Lampung, Bali dan seluruh Indonesia. Hanya memang karena kami mulai di Jawa Tengah, kami mulai di Magelang dulu. Membuat saat ini rekor transaksi terbesar masih dari Jawa Tengah. Saat ini di kuartal 1 2023 itu sudah ada hampir 1 juta transaksi datang dari Jawa Tengah lewat 23 gudang mikro di Jawa Tengah yang mencakup hampir 30 kabupaten. Jadi kalau kita lihat kenapa Jawa Tengah nomor 1 pasti karena kami memulai di Jawa Tengah. Jadi jumlah gudang mikro hub kami lebih banyak di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan supply. Tadi Pak Wamendak juga menyampaikan penting sekali stok barang. Maka kami juga memastikan itu dengan menjadi D1 atau distributor utama dari PT Smart, salah satu produsen minyak kita yang merupakan program Kementerian Perdagangan juga.
Dan mungkin karena ketersediaan suplai minyak goreng khususnya yang juga berlimpah di Jawa Tengah yang membuat kami membukukan transaksi terbanyak di Jawa Tengah. Ditambah lagi baru-baru ini kami baru saja bekerja sama dengan Bulog Jawa Tengah. Jadi tidak hanya minyak tapi beras juga kita bisa mendapatkan suplai terbanyak di Jawa Tengah. Saya rasa persis seperti yang dikatakan Pak Mendak, ketersediaan suplai dan juga tadi disampaikan ketersediaan gudang mikro atau hub yang dimiliki dagangan membuat kenapa Jawa Tengah membukukan transaksi tertinggi saat ini, setidaknya di cakupan dagangan. Dan harapannya kita berharap rekor Jawa Tengah ini bisa kita multiplikasi ke provinsi-provinsi lain di Indonesia. Baik, artinya untuk beras dan juga minyak ini suplai terbanyaknya dari Jawa Tengah ya Pak ya, untuk Buat saat dagangan, ini. ya. Baik, lalu saya ingin ke Pak Jerry. Pak Jerry, kalau kita lihat Pak, meski sudah didukung oleh teknologi digital, Ya. upaya apa lagi atau kendala apa lagi yang sebetulnya selama ini memang dihadapi ya begitu oleh pemerintah untuk bisa menstabilkan harga? Ya, memang seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya, dan kita sebutkan bahwa manfaatan teknologi, sinergi dengan pemerintah daerah, dengan aparat, ya, koordinasi juga dengan Satgas Pangan, dengan Bulog dan seluruhnya, BUMN, itu adalah bagian dari effort yang kita capture secara komprehensif ya. Tapi juga tentunya tindakan-tindakan di lapangan ya, yang real, yang mungkin sifatnya short term, yang mungkin situasional seperti yang tadi saya sebutkan melalui pemantauan ya, teknologi kita bisa memastikan harga di titik A, di pasar A, di provinsi A dan kabupaten A seperti apa. Kita bisa koordinasi langsung, datang langsung, operasi pasar misalnya contohnya ya. Dan tentunya ini adalah bagian dari upaya-upaya yang komprehensif itu. Nah, tapi saya ingin sebutkan soal digitalisasi. Nah, digitalisasi ini ya ini realnya konkretnya ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Selain juga daripada bagaimana kita menemukan ya antara produsen, distributor, konsumen dan juga pedagang dan juga sampai eceran, tetapi juga kita juga mengutamakan dan juga ingin mengedepankan ya kepraktisan dalam hal pembayaran ya. Sebagai contoh misalnya ya di pasar-pasar sekarang Mbak kalau bisa lihat ke pasar ini sudah mulai nih, program digitalisasi pasar ya dari sisi pembayaran cashless payment ya, kita kerjasama dengan beberapa stakeholders dan juga beberapa teman-teman pelaku ya. Salah satunya adalah misalnya dengan memastikan teknologi bagaimana cashless payment ini melalui QRIS ya, Quick Response Code Indonesian Standard ya, QR code customized QR code yang diinstal di lapak-lapak pedagang sehingga mereka bisa bayar dengan cepat, dengan praktis, tidak sampai 2-3 detik itu pembayarannya sudah sampai kepada penjual dari pembeli langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, ini tidak hanya soal practicality atau efisiensi dan juga soal kepraktisan, tetapi juga membantu para pedagang dalam menekan kos, ya, dalam juga mengadministrasikan keuangannya. Sehingga contohnya ketika nanti mereka mau misalnya mengajukan pinjaman tambahan kredit ke bank loan, ya, ketika bank nanya, coba lihat cash flow-nya, coba lihat keuangannya, dengan adanya sistem digital yang mungkin lebih tersusun dengan rapi dan teradministrasikan dengan lebih lancar dan lebih baik, itu akan lebih memudahkan juga untuk pihak bank memberikan pinjaman. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah salah satu lagi perputaran yang menyebutkan trickle down effect yang memastikan supaya para pedagang ini mendapatkan insentif dan tambahan dan juga kemudahan dalam berusaha dan juga meningkatkan dagangannya. Nah, ini kan contoh bagaimana digitalisasi ini sekali lagi memberikan dampak yang positif. Nah, tetapi yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana supply-nya ini. Ya, supply-nya ini harus terjaga dengan kondusif ya. Sebagai contoh tadi saya sebutkan untuk minyak kita sudah 450.000 ton per bulan selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, melalui DMO dan DPO yang ditetapkan Rp14.000 per liter dan juga 15.500 per kilogram ya. Di pasar-pasar tertentu bahkan ada yang di bawah HET. Waktu itu saya beberapa kali sempat datang di daerah Jawa Tengah tepatnya, ada beberapa pasar yang memang sudah sesuai dengan HET, bahkan mungkin di bawah HET, tapi memang ada juga yang di atas HET. Nah, ini yang kita jaga sekali lagi ya dengan teman-teman pelaku, dengan teman-teman distributor ya, dengan teman-teman produsen ya, sekali lagi supaya yang paling penting stoknya aman. Ya. Dan kedua, harga sampai di pedagang khusus untuk minyak goreng karena kita ada HET-nya itu harus 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram untuk minyak kita atau minyak curah. Ya, kalau premium kan tidak seperti itu. Baik, jadi harapannya sudah didukung oleh teknologi digital, semoga harga ini bisa dikendalikan ya, apalagi kalau jelang Lebaran nih, apa-apa semua serba naik gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Bapak Wakil Menteri Perdagangan RI, Bapak Jerry Sambuaga, serta CEO and Co-founder Dagangan, Bapak Rian Manafe. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih.